untuk. Oke. Apakah suara kami, suara kita, siswa, siswi, putra putri terbaik di kota Bandung, bahkan di bangsa ini, kalah dengan satu putaran di meja pengadilan? Perkumpulan Lysium itu merupakan organisasi yang di kantor Kementerian Hukum dan HAM itu sudah dilarang. Betul. Artinya sebenarnya legal standing untuk dia melakukan gugatan itu sudah nggak bisa. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Suwandi dari program studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2024 dengan NIM 14056240026 dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang aksi Semansa 1 Bandung Dago dalam melawan kelompok ilegalisme Kristen, di mana kasus ini tuh adalah awal mula munculnya tagar Save Semansa Bandung. Nah, kasus ini melibatkan Semansa Bandung karena organisasi LISM ini yang menggugat tanah Semansa. Dan hal ini tuh bahkan disetujui oleh pemerintah, tapi beredar kabar bahwa yang si organisasi LISM Kristen ini tuh adalah organisasi ilegal. Tetapi kenapa bisa pemerintah dapat menyetujui si gugatan sengketa tanah ini? Nah, ketika keputusan PT UN mengabulkan gugatan yang mengancam keberlanjutan SMA Negeri 1 Bandung Dago, tak hanya pihak sekolah dan alumni saja yang bereaksi, tetapi siswa-siswa dari SMA Negeri 1 Bandung juga ikut turun ke jalan untuk menunjukkan aksi solidaritas mereka. Aksi mereka ini tuh di sekolah ya. Nah, hal ini tuh mereka membuat aksi yang berkumpul di area lapangan sekolah, dan ada salah satu orang yang memvideokan dan diviralkan melalui akun media sosial dengan memakai tagar Save Semansa Bandung. Nah, hal ini tuh yang dengan cepat menyebar di berbagai platform seperti Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Nah, si aksi ini tuh tidak hanya di platform TikTok saja, tetapi juga aksi ini tuh dapat menarik perhatian Deddy Mulyadi. Nah, si media sosial ini tuh terlihat bagaimana berperan besar dalam gerakan sosial masa kini. Nah, si para siswa yang sebagian besar adalah generasi muda yang sangat aktif di dunia digital dengan menggunakan media sosial untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan hukum yang dianggap merugikan pendidikan yang mereka dapatkan. Nah, penting juga untuk kita tuh dapat memahami bahwa dalam konteks si sosiologi organisasi ini tuh, gerakan ini tuh merupakan contoh dari bagaimana organisasi informal, dalam hal ini gerakan solidaritas siswa, dapat mempengaruhi dinamika organisasi formal seperti sekolah. Nah, dengan melalui media sosial, mereka tuh berhasil mengumpulkan perhatian publik, bahkan perhatian Gubernur Jawa Barat, dan mendorong aksi lebih lanjut. Namun, di balik gugatan yang diajukan terhadap SMA Negeri 1 Bandung oleh organisasi LISM Kristen ini tuh, mereka tuh mengklaim gitu, si organisasi ini tuh mengklaim bahwa mereka tuh memiliki hak atas lahan yang saat ini digunakan oleh SMA Negeri 1 Bandung Dago ini. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui itu sebenarnya adalah bagaimana status dari LISM Kristen itu sendiri. Dengan berdasarkan berbagai sumber, si LISM Kristen ini tuh sebenarnya bukanlah sebuah organisasi
yang terdaftar atau secara sah gitu, terdaftar secara sah atau organisasi secara legal gitu dalam konteks hukum Indonesia ini. Tetapi beberapa pihak tuh menilai bahwa organisasi ini tuh memiliki tujuan yang berkaitan atau yang lebih berkaitan dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan dalam banyak hal keberadaannya tuh sebenarnya dipertanyakan tuh, sehingga tuduhan bahwa Lism Kristen ini tuh adalah organisasi ilegal yang menjadi penting untuk kita pahami. Nah, jika si organisasi ini tidak terdaftar atau tidak memenuhi persyaratan atau tidak ilegal atau tidak memenuhi persyaratan hukum ya untuk menjalankan suatu kegiatan, maka klaim dan tindakan yang diambil oleh Lism Kristen terhadap lahan SMA Negeri 1 Bandung Dago ini tuh bisa dipertanyakan secara legal dan moral gitu. Nah, dalam si sosiologi organisasi, keberadaan organisasi yang tidak sah atau tidak terdaftar atau tidak ilegal ini tuh sebenarnya bisa menimbulkan konflik dalam hubungan antara organisasi tersebut dengan organisasi yang sebenarnya sah atau yang sebenarnya ilegal, seperti SMA Negeri 1 Bandung Dago yang ia gugat tuh. Nah, si kasus ini tuh menunjukkan betapa pentingnya legalitas organisasi dalam menciptakan stabilitas sosial dan menghindari persaingan kekuasaan yang dapat merugikan pihak lain. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana mobilisasi sosial yang dilakukan oleh para siswa dan masyarakat sekitar dapat menjadi bentuk protes sosial terhadap apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan. Nah, gerakan ini tuh mencerminkan potensi masyarakat untuk menuntut perubahan khususnya dalam konteks organisasi yang lebih besar lagi gitu. Nah, dengan melalui analisis seperti ini tuh kita tuh bisa memahami bagaimana organisasi formal dan organisasi informal itu saling berinteraksi, serta bagaimana tuh media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk atau dalam mendorong perubahan dalam suatu organisasi. Nah, kasus ini itu kasus sengketa lahan SMA Negeri 1 Bandung yang berada di Dago ini tuh bukan hanya soal kepemilikan tanah saja, tetapi juga tentang bagaimana struktur organisasi dan solidaritas sosial dapat saling berpengaruh. Selain itu juga penting juga nih untuk kita, bukan untuk kita saja, saya juga sebenarnya untuk pemerintah gitu ya, penting juga untuk mempertimbangkan status hukum dan legalitas si organisasi yang terlibat dalam sengketa ini. Karena hal tersebut tuh dapat memiliki dampak yang besar pada legitimasi dan keberlanjutan organisasi itu sendiri. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang sengketa SMA Negeri 1 Bandung yang berada di Dago terhadap kelompok organisasi ilegal Lism Kristen. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan salah penyampaian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.